Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah salat subuh secara berjamaah, yang mana perlu kita tahu bahwasannya salat subuh secara berjamaah itu memiliki pahala yang sangat luar biasa, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka orang-orang yang salat subuh secara berjamaah pahala seakan-akan seperti salat semalam suntuk. Padahal yang kita lakukan hanyalah sekitar 10 sampai 15 menit saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala seakan-akan seperti salat semalam suntuk. Rasul bersabda, "Man shalla subha jama'atan faka'annama shalla laila kullah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia itu seperti orang yang salat semalam suntuk. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka orang-orang yang salat subuh secara berjamaah pahala seperti orang yang salat semalam suntuk. Ini pahala yang sangat besar dari salat subuh berjamaah kita. Demikian pula walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu, yakni untuk duduk di salah satu majlis dari majlis-majlis ilmu, yang mana duduk di majlis ilmu sendiri memiliki keutamaan yang sangat besar. Upaya kita melangkahkan kaki dari rumah kita masing-masing menuju ke masjid, selain untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah, menunaikan kewajiban juga untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, maka di sana akan tercatat sebagai amalan yang akan memudahkan jalan kita menuju ke surga. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Semua yang kita lakukan alhamdulillah adalah perkara yang bermanfaat. Selain kita melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim untuk salat subuh secara berjamaah, kita juga melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk belajar ilmu agama. Maka di sini pun kita sebagai saudara sesama muslim bisa bertemu, berjabat tangan, saling mendoakan dengan doa-doa kebaikan.
Maka ini juga keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan di tempat-tempat yang lain. Sehingga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah merupakan suri tauladan kita sebagai seorang muslim. Suri tauladan setiap orang yang mengaku muslim, setiap orang yang beriman, berharap perjumpaan dengan Allah dan yaumul akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Dan sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang terbaik. Untuk siapa ini? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang berharap perjumpaan dengan Allah dan juga yaumul akhir, wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya di antara konsekuensi imannya seseorang kepada Allah, di antara konsekuensi imannya seseorang dengan yaumul akhir adalah dengan cara menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, sebagai contoh, baik di dalam ibadahnya, di dalam muamalahnya, di dalam pergaulannya, maupun di dalam hal yang lain. Demikian pula menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, sebagai contoh adalah merupakan bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir ayat Allah menyatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah dan yaumul akhir, dan juga bagi mereka orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, sebagai contoh dalam kehidupannya adalah merupakan bentuk zikrullah, adalah merupakan bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh salah satu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan cara meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, katakan kepada umatmu wahai Nabi, jikalau kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan rasa cintanya itu. Bukan cuma sekedar ucapan di lisan, cinta Rasul, tidak cukup hanya itu. Tapi buktikan rasa cintanya itu dengan cara bagaimana? Fattabi'uni. Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, kalau memang kalian mengaku cinta kepada Allah, buktikan cintanya itu dengan mengikutiku. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang mengaku cinta kepada Allah, kalau belum meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka belum benar cintanya kepada Allah. Sampai dia benar-benar mengikuti ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermutaba'ah, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal yang lainnya.
Dan sungguh ketika seseorang telah mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain ini adalah merupakan bentuk cintanya kepada Allah, maka Allah menyebutkan keutamaan yang lain, yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan cinta dengan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak berkorban untuk kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam akan merasakan berat ketika ada sesuatu yang memberatkan kita kaum muslimin. Beliau adalah orang yang sangat berantusias, sangat bersungguh-sungguh untuk menyampaikan kebaikan kepada umatnya, dan beliau adalah orang yang sangat penyayang. Orang-orang yang sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman, penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di banyak tempat di dalam Al-Qur'an terkait dengan sikapnya beliau ini. Salah satu contohnya adalah di surat At-Taubah ayat yang ke-128. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Maksudnya dari jenis manusia juga, bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa jin. Kalau rasul yang diutus kepada kita dari bangsa malaikat, mungkin kita tidak akan heran. Ia pantas, malaikat enggak punya nafsu, dia cuma beribadah terus. Kalau mungkin rasul itu diutus dari bangsa jin, kita pun akan mengatakan iya, jin punya kekuatan yang lebih dibandingkan dengan kita manusia. Akan banyak berkilah, banyak beralasan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah kenapa Allah mengutus rasul kepada manusia juga dari jenis manusia, supaya mereka pun tahu kadarnya. Rasul saja bisa, manusia bisa, sehingga kita pun manusia bisa. Rasul bisa beribadah kepada Allah, kita pun harus beribadah kepada Allah. Demikian Rasul itu dari jenis manusia, maka kita juga manusia. Tidak boleh kita menyembah kepada Ar-Rasul tersebut. Sehingga Allah menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Ini dari jenis manusia juga. Sehingga beliau bukanlah sesembahan. Tidak boleh menyembah kepada beliau, karena beliau juga manusia sebagaimana kita manusia. Cuman di sisi lain beliau adalah seorang rasul. Beliau adalah seorang utusan Allah yang tidak boleh kita mendustakannya. Sehingga di antara rukun dari syahadatul rasul adalah abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Kalau kita mengakui beliau sebagai seorang hamba, tidak boleh kita menghambakan diri kepada beliau, karena kita statusnya sama-sama seorang hamba. Tapi kita menghambakan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi lain beliau adalah seorang rasul yang tidak boleh kita mendustakan kerasulan beliau. Allah memuji beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang mulia ini, At-Taubah ayat yang ke-128, dengan azizun alaihi ma anittum. Sangat berat bagi beliau sesuatu yang menimpa kalian. Ketika ada syariat-syariat yang Allah turunkan khawatir akan memberatkan umatnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun meminta keringanan kepada Allah atas hal tersebut. Semisal contoh, di awal kalinya Allah mewajibkan salat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya adalah 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Rasul pun minta keringanan atas usulan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sampai dikasih keringanan-keringanan, tinggal tersisa 5 waktu. Kan sangat ringan ini dibandingkan dengan awal kali perintah salat itu 50 waktu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat tarawih selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Alasannya apa? Karena beliau khawatir salat tersebut akan diwajibkan. Sehingga alhamdulillah
sampai sekarang sholat tersebut tidak diwajibkan. Ini diantara bentuk azizun alaihi ma anittum, sangat berat. Sesuatu yang memberatkan kalian, yang menimpa kalian berupa perkara-perkara yang memberatkan. Di sisi lain Rasul harisun alaikum bil mu'minin, harisun alaikum, Rasul itu sangat bersemangat untuk menyampaikan kebaikan atas kalian. Kemudian sifat yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim, dan beliau terhadap orang-orang yang beriman sangat penyantun dan penyayang. Ini pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-128. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, di antara bentuk cinta kita kepada Rasul itu adalah dengan cara mempelajari bagaimana sirah, bagaimana perjalanan hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di kajian-kajian pekan kedua bulan yang lalu kita telah menyampaikan awal kali turunnya wahyu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika beliau sudah berumur 40 tahun. Umur 40 ini adalah umur-umur yang sudah mulai matang. Sudah mulai sempurna kedewasaannya. Kalau masih di bawah 40 tahun terkadang masih labil. Di dalam mengambil keputusan terkadang berubah-ubah. Tapi kalau sudah 40 tahun ini sudah mulai matang, sudah mulai yakni sempurna akalnya, sempurna kedewasaannya. Sehingga Allah pun utus beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah berumur 40 tahun. Beliau sudah mulai berpikir kerusakan-kerusakan yang ada pada umatnya orang-orang Arab secara umum ketika itu. Sehingga ketika itu disebut dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah itu adalah nisbah kepada al-jahl. Al-jahl itu adalah kebodohan. Sehingga zaman jahiliyah adalah zaman yang penuh dengan kebodohan. Bagaimana tidak? Yang mana mereka dahulu itu keadaannya sangat mengerikan. Mereka menyekutukan Allah dan mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman yang lain. Sehingga disebutkan dalam kitab Khulasatun Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin di bab yang ke-13, penulis kitab ini Umar Abdul Jabbar, beliau mengatakan halatul Arab qabla al-Islam, keadaan Arab sebelum Islam, maksudnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Beliau mengatakan kanal Arabu qabla al-Islam musyrikin. Orang-orang Arab dahulu sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka itu adalah orang-orang musyrik. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya berhala yang banyak. Bahkan di sekitar Ka'bah ketika itu ada 300 sekian puluh berhala yang disembah oleh setiap kaum. Jadi setiap orang yang, setiap keluarga, katakan setiap kabilah ya, setiap suku itu punya berhala sendiri diletakkan di pelataran Ka'bah. Kemudian mereka menyembahnya bukan kepada Allah, tapi kepada berhala yang mereka bawa tadi itu. Ada 300 sekian puluh Ka'bah. 300 sekian puluh berhala ya, patung-patung yang mereka sembah. Ini keadaan orang-orang jahiliyah dahulu sebelum Rasul diutus, musyrikin. Tapi berhala yang terbesarnya adalah Lata, Uzza, Manah. Ada 3 ini. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Ini berhala yang terbesarnya. Sesembahan selain Allah yang dianggap sebagai sesembahan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu. Lata, Uzza dan Manah. Kemudian ya'budunal asnam. Mereka menyembah kepada berhala-berhala. Wa yuqaddisunaha, dan mereka mensucikan berhala tersebut. Berhala itu patung yang mereka buat. Ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kayu dan yang semisal dengannya. Ini secara akal sehat pun sebenarnya sudah nggak bisa diterima. Bagaimana mungkin patung itu yang membuat manusia? Tapi kok kenapa manusia menyembahnya? Ini kan secara akal sehat sudah nggak mungkin. Berarti kan bodoh namanya. Sehingga dikatakan dengan zaman jahiliyah. Jahil itu bodoh ya, kebodohan.
Mereka memandikan, memberikan wangi-wangian. Bagaimana mungkin yang seperti itu kok bisa memberikan pertolongan kepada yang menyembahnya? Mandi sendiri pun nggak bisa. Ini kan keadaan orang-orang jahiliyah dahulu. Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju' wal faqri. Kemudian keadaan yang lainnya, selain mereka itu menyembah kepada selain Allah, mereka itu membunuh anak-anaknya mereka karena takut lapar dan takut fakir. Ini saya belum punya pekerjaan. Kalau punya anak, nanti anak saya mau makan apa? Mungkin yang seperti ini di zaman sekarang masih ada ya. Ini termasuk di antara peninggalan jahiliyah yang harusnya kita hilangkan dalam diri kita. Terkadang sebagian orang itu kan khawatir, sudah menikah tapi belum kerja, kemudian istrinya hamil. Aduh, nanti jangan hamil dulu, digugurkan. Na'udzubillah. Ini kan suatu bentuk apa? Suatu bentuk kejahiliahan yang masih ada. Padahal yang memberikan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah berfirman, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Enggak usah khawatir, rezeki pasti sudah diatur oleh Allah. Apalagi yang terkait dengan makan dan minum, Allah sudah mengatur rezeki bagi setiap makhluknya, bagi setiap hambanya. Jangankan kita manusia, binatang melata pun Allah sudah berikan rezekinya, Allah sudah jamin rezekinya. Enggak usah khawatir. Tapi keadaan jahiliyah dahulu, mereka tega untuk membunuh anak-anak mereka hanya takut kelaparan, hanya takut kefakiran. Ini keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, wa yadfanuna banatahum wa hunna hayat khasyatal 'ari wal 'aib. Ketika mereka merasa enggak mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka, mereka bunuh anak-anak mereka laki-laki maupun perempuan secara umum. Kemudian ketika mereka kaya, mereka sebenarnya punya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka, tapi ternyata anak yang lahir ini adalah seorang anak perempuan. Mereka kubur hidup-hidup anak tersebut karena takut malu dengan kaumnya, karena menurut mereka anak perempuan itu adalah aib. Kenapa seperti itu? Karena di zaman jahiliyah dahulu itu hukum yang berlaku itu hukum rimba. Pernah dengar ya istilah hukum rimba ya? Jadi siapa yang kuat, dia yang menang, dia yang berkuasa. Enggak tahu benar atau salah, yang penting dia punya kekuatan. Itu namanya hukum rimba, hukum jahiliyah seperti itu. Sehingga segala urusan mereka selesaikan dengan pedang, segala urusan mereka selesaikan dengan perang. Dan mereka menganggap anak-anak perempuan ini nggak bisa diajak perang, malu punya anak perempuan. Akhirnya apa? Mereka kubur hidup-hidup. Na'udzubillah. Ini keadaan jahiliyah. Sampai-sampai Allah sebutkan hal tersebut di dalam Al-Quran di surat An-Nahl, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan apabila disampaikan kepada mereka kabar gembira dengan terlahirnya anak perempuan, bagaimana ekspresinya mereka? Allah berfirman, dhalla wajhuhu muswaddan, wajah mereka menjadi murung, wa huwa kadhim, dalam keadaan mereka itu marah. Yatawara minal qaum, mereka bersembunyi dari kaumnya, min su'i ma busyira bih, karena jeleknya kabar gembira itu. Ayumsikuhu ala hun, apakah mereka akan tetap menahan anak itu dalam keadaan hina? Am yadussuhu fit turab, ataukah mereka akan membenamkan ke dalam tanah, menguburnya hidup-hidup? Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun akan minta pertanggungjawaban kepada mereka di yaumul qiyamah kelak. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ingatlah ketika al-mau'udah,
bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu su'ilat, ditanya di yaumul qiyamah kala. Li ayyi dzanbin qutilat, dengan sebab dosa apa mereka dibunuh? Ternyata tidak ada dosa apa-apa. Kecuali hanyalah karena gengsi dari orang tuanya mereka. Na'udzubillah. Ini keadaan jahiliyah. Kemudian keadaan yang lain, wa kanu mutanafirina mutasyajirina yuharibu ba'dhum ba'dan li awhanil asbab. Dan dahulu mereka itu mutanafirin, saling lari dari tanggung jawab. Mutasyajirin, mereka itu berselisih. Yuharibu ba'dhum ba'da li awhal asbab. Sebagian mereka memerangi sebagian yang lain hanya karena sebab yang remeh, hanya karena sebab yang ringan, tapi mereka rela untuk menumpahkan darah, menghilangkan nyawanya orang lain. Na'udzubillah. Ini zaman jahiliyah dahulu. Ternyata di zaman ini pun ada juga yang orang-orang masih berprinsip seperti prinsip jahiliyah. Hanya karena kemarin apa itu? Pertandingan bola yang meninggal sampai berapa ratus? 170 sekian. Ini kan hanya karena pertandingan bola sampai nyawa semurah itu. Na'udzubillah. Ini kan salah satu bentuk jahiliyah. Perkara yang remeh, tapi ternyata apa? Sampai menjadikan sebab hilangnya ratusan nyawa. Na'udzubillah. Ini termasuk di antara kejahiliahan yang masih ada di zaman ini. Yang harusnya seperti itu kita harus pertimbangkan. Entah, nggak usah mencari siapa yang salah. Aparatnya pun juga terlalu brutal di dalam menghadapi para perusuh. Perusuhnya juga sama-sama, semuanya salah. Ya. Maka ini jelas suatu kejahilian yang masih ada. Tentunya hal itu harus kita perhatikan bersama. Jangan sampai perkara-perkara yang remeh kemudian menjadikan sebab seorang itu bermudah-mudahan di dalam melakukan kezaliman kepada orang lain. Ini diantara bentuk jahiliyah. Keadaan orang-orang Arab sebelum Rasulullah SAW diutus, sebelum Islam datang. Dan sekarang alhamdulillah Allah telah berikan kepada kita yakni nikmat yang sangat besar berupa petunjuk Islam. Yang seharusnya kita itu benar-benar berusaha untuk mengamalkan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, secara totalitas, tanpa batas, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ini bab yang ke-13 tentang keadaan orang Arab sebelum Islam. Kita lanjutkan lagi bab yang ke-14 dari kitab Khulasatun Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, yakni ad-da'watu sirran. Setelah Rasul diutus, beliau pun mulai berdakwah. Tapi awal kali dakwahnya beliau lakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena khawatir dengan amukan dari orang-orang Arab ketika itu. Karena namanya orang jahiliyah ya, hanya masalah sepele pun akan bisa menjadikan sebab nyawa melayang. Sehingga beliau pun dalam rangka ataukah demi untuk menjaga yakni keselamatan beliau dan orang-orang yang beriman yang lain, beliau lakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena ketika itu belum memiliki kekuatan. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirran lamma nazala alaihi ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Kalau wahyu yang awal kali turun kepada Rasul yang itu menunjukkan kenabian beliau adalah surat Al-Alaq ya. Dengan surat Al-Alaq beliau resmi diangkat menjadi nabi, tapi belum diangkat menjadi seorang rasul. Kemudian setelah
turunnya surat Al-Muddathir, maka secara resmi beliau diangkat menjadi seorang rasul. Jadi ada perbedaan ya antara nabi dengan rasul. Dari sisi persamaan, nabi dan rasul itu sama-sama dapat wahyu dari Allah. Ya, ini dari sisi persamaan. Sama-sama laki-laki, dari jenis kelamin laki-laki. Tidak ada ceritanya seorang nabi kok dari perempuan, tidak ada. Nabi itu dari jenis laki-laki. Sama-sama laki-laki, sama-sama dapat wahyu. Cuman bedanya nanti, nabi itu dapat wahyu cuman untuk dirinya sendiri. Dan juga untuk keluarganya, bukan untuk yang lain. Ya. Adapun rasul dapat wahyu untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya. Ini rasul. Ini bedanya di situ ya. Bedanya di situ. Awal kali rasul dapat wahyu surat Al-Alaq itu belum nggak nyampaikan ke orang lain, cuman kepada istrinya saja, kepada keluarganya saja. Jadi disampaikan kepada yang lain. Karena memang belum ada perintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Sehingga beliau diangkat menjadi nabi dengan diturunkannya surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian setelah itu turunlah kepada beliau surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Ini yang dimaksud adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau itu sedang demam, sedang sakit. Sepulang dari apa itu? Dari gua Hira, beliau kedinginan, sakit. Kemudian beliau minta kepada istrinya untuk menyelimutinya, menggigil ya. Kemudian ketika itu Jibril pun turun atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum, bangkitlah, fa'anzir, dan berikanlah peringatan. Ini mulai ada perintah untuk apa? Menyampaikan risalah kepada umatnya. Suruh bangkit dan suruh memberikan peringatan kepada umatnya. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah, agungkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. War rujza fahjur, dan jauhilah berhala-berhala. Wala tamnun tastakthir, jangan kamu berangan-angan ketika memberikan sesuatu berharap kembalian yang lebih besar, lebih banyak. Ya, jangan sampai kita kalau bersedekah, berinfak, memberikan bantuan kepada orang lain dengan harapan nanti orang itu bantu kita lebih banyak. Jangan. Ini merupakan bentuk ketidakikhlasan. Jadi ketika seorang memberi tapi berharap kembalian yang lebih banyak. Ini contohnya banyak ya. Misalkan kita nyumbang ketika ada tetangga hajatan. Nanti harapannya dia pun nyumbang ke kita lebih banyak. Jadi jangan ada harapan. Nyumbang boleh suatu hal yang bagus, tapi jangan sampai dalam hati kita itu berharap biar nanti kalau pasti ada hajatan dia nyumbang saya lebih banyak. Jangan sampai ada hal yang seperti itu. Kalau ada perasaan seperti itu dalam hati kita, berarti itu menunjukkan hati kita belum ikhlas ketika menyumbang. Nyumbang bagus, silahkan, tapi jangan berharap kembalian yang lebih banyak ya. Kecuali berharap kepada Allah boleh saja. Kita berinfak, bersedekah, berharap supaya Allah memberikan kepada kita pahala yang banyak, itu suatu hal yang dianjurkan. Tapi ketika kita bantu orang lain, maka jangan berharap. Kemudian jangan pula mengungkit-ungkit, kamu sudah saya bantu dulu, kok kenapa kamu nggak bantu saya? Ini nggak boleh. Ini akan membatalkan sedekah-sedekah kita. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang telah diberikan sedekah itu. Sehingga di sini kaitannya dengan wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi berangan-angan, berharap yakni balasan yang lebih besar. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah ketika engkau menyeru kepada Rabbmu. Karena memang di dalam dakwah itu pasti ada ujian. Maka bersabarlah ketika kita menyeru manusia kepada Rabb kita, pasti ada ujian, pasti ada gangguan, maka bersabarlah ketika itu. Maka dengan turunnya wahyu ini, surat Al-Muddathir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah.
Meskipun awal kalinya beliau masih melakukan secara diam-diam. Fada'a ahla baitihi, beliau pun menyeru keluarganya. Wa man yathiqu bihi min asdiqaihi, dan orang-orang yang terpercaya dari kalangan teman-temannya. Alladzina ya'taqiduna sidqahu, yang mereka meyakini kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah. Rasul menyeru mereka, mengajak mereka untuk beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ra'fati bin nas, menyeru mereka untuk berlemah lembut kepada manusia. Wal ittihad, menyeru mereka untuk senantiasa menjaga persatuan, wa tarkil harb, dan meninggalkan peperangan. Ini seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam resmi diangkat menjadi seorang rasul. Waqad bada'a bid-da'wati sirran khaufan min mufaja'atin nas bi amrin lam ya'rifuhu wa lam yasma'u bihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, karena beliau khawatir datang kepada manusia secara tiba-tiba dengan perkara yang mereka belum pernah mengetahuinya, dengan perkara yang mereka belum pernah mendengarnya, sehingga nanti khawatir kaget. Biasanya kan orang kagetan ya, sehingga kalau sesuatu belum pernah dia tahu dianggap salah, padahal dia yang belum tahu. Inilah perlunya belajar, supaya tidak mudah untuk menyalahkan orang yang tidak sependapat dengannya. Dengan semakin belajar itu akan semakin tawadhu, akan semakin apa? Rendah diri. Sebagaimana diperumpamakan dengan padi, semakin berisi semakin apa? Semakin nunduk. Demikian pula orang itu harusnya semakin belajar ilmu akan semakin apa? Tawadhu. Sehingga salah seorang ulama menyatakan al-ilmu thalathatu ashbar, ilmu itu dibaratkan seperti 3 jengkal. Man dakhala fi syibril awal takabbara, siapa yang masuk ke jengkalan yang pertama dia akan sombong, ilmunya baru sedikit kalau sombong. Wa man dakhala fi syibril tsani, barang siapa yang masuk ke jengkalan yang kedua tawadhu, dia mulai tawadhu, dia mulai rendah diri, mulai menunduk. Ini yang disebut dengan ilmu padi ya. Wa man dakhala fi syibri tsalits wa huwa ya'lamu annahu la ya'lam. Barang siapa yang sudah masuk ke jengkalan yang ketiga, dia baru sadar kalau ternyata dia itu belum tahu. Maksudnya banyak yang belum tahu daripada yang sudah dia ketahui. Dia akan sadar ternyata ilmu saya itu masih sedikit. Kalau dia sudah masuk ke jengkalan yang ketiga, maka bukan cuma sekedar tawadhu. Bahkan ketika ada sesuatu yang baru, dia bahkan akan tahu, oh iya ternyata saya masih bodoh, ternyata saya belum tahu, ternyata masih banyak ilmu yang belum saya ketahui. Inilah ilmu ya. Ini perkara yang perlu kita pahami bersama terkait dengan permasalahan ilmu. Beliau pun akhirnya dakwah secara sembunyi-sembunyi, karena khawatir nanti kalau dakwahnya itu tidak sesuai dengan adat istiadat jahiliyah dahulu akan langsung ditolak. Sehingga beliau hanyalah mengajak keluarganya, karib kerabatnya, teman-teman yang mereka itu akan percaya dengan beliau. Ini awal kali dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sehingga yang beriman pun tidak banyak. Wa awwalu man amana bihi minan nisa Khadijah. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi lima dhahara laha minal alamat ad-dalati ala nubuwwatihi mundu safaratihi ma'a khadimihi Maisarah. Dan orang yang pertama kali beriman dengan beliau itu adalah istrinya yang bernama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Beliau sangat percaya dengan kenabian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sejak Khadijah tahu tentang sifat-sifatnya beliau sebelum jadi suaminya. Sebenarnya telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Rasul itu kan dulu pernah bekerja kepada Khadijah untuk menjualkan barang-barang dagangan milik Khadijah ke negeri Syam. Ya, ketika itu Khadijah mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari hasil perniagaannya itu. Karena Rasul itu seorang yang sangat jujur. Jadi semuanya disampaikan kepada juragannya. Ini laku sekian modalnya, ini laku sekian, enggak dikurangi sedikit pun. Demikian pula penuturan dari pembantunya Khadijah yang ikut bersama dengan Rasul ketika itu, ini pun mengakui tentang bagaimana kejujuran Rasul sallallahu alaihi wasallam.
sehingga beliau nggak mungkin sebagai orang yang pendusta. Ya, ini awal kali yang ini orang yang pertama kali beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW adalah Khadijah. Kemudian selanjutnya dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, teman karibnya. Dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari kalangan budak adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Ini orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal kali masuk Islam, awal kali beriman dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lainnya, karena memang ketika itu beliau belum secara terang-terangan berdakwah, sehingga memang sedikit. Dan demikianlah dakwah, diawali dari yang sedikit, nanti fa insyaallah Allah pun akan memberikan petunjuk kepada yang lainnya. Ini harapan kita tentunya, sehingga tidak usah kemudian seorang risau meskipun katakan yang hadir dalam kajian itu sedikit, karena kebenaran itu bukan dinilai dari banyaknya jumlah. Kebenaran bukan dinilai dari banyak jumlah, tapi dari sesuai ataukah tidak dengan apa yang Allah firmankan, dengan apa yang Rasul sabdakan, sesuai ataukah tidak dengan pemahaman para sahabat, itulah yang benar. Bukan itu kajiannya yang hadir banyak, bukan. Tapi bukan dilihat dari hadirnya kebanyakan yang hadir tapi tidak, tapi dengan sesuai ataukah tidak dengan apa yang Allah firmankan, dengan apa yang Rasul sabdakan. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Insyaallah untuk pembahasan yang lain terkait dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.